Baik, saya kira kalau kita lihat polemik ini, saya kira sudah melelahkan publik. Kita harus akui, persoalannya sebenarnya persoalan sangat sederhana, sangat mudah. Pak Joko Widodo mengatakan itu juga. Tetapi para pihak lebih cenderung melalui proses hukum. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau ada suatu konflik, hukum adalah pilihan yang sangat terakhir. Jadi bukan satu-satunya menyelesaikan persoalan. Kenapa saya katakan pilihan sangat terakhir? Kalaupun dilanjutkan melalui proses hukum, pasti persoalan kalah menang. Kan begitu? Ada yang salah, ada yang benar. Maka diputuskan bersalah. Apakah dia puas dengan diberi label salah? Di tengah penegakan hukum kita di Indonesia yang masih bermasalah. Jadi bisa nggak kemungkinan di panggung-panggung belakang bisa terjadi? Jadi oleh karena itulah kekurangan dalam penyelesaian konflik ini adalah bahwa harusnya di awal dilakukan mediasi. Pak Joko Widodo mengatakan itu, ini hal yang sangat sederhana. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Bang. Betul, di situ. Jadi penasihat-penasihat atau katakanlah di belakang Pak Joko Widodo tidak memberikan itu, mengedepankan mediasi antara pihak. Tetapi langsung memberikan suatu respon. Bahkan Joko Widodo mengemukakan statement sebagai berikut, bahwa ini pelajaran bagi kita. Ada kalimat itu. Kalau kita bicara meta meaning, sama artinya pelajaran bagi kau yang membuka. Kira-kira begitu maknanya ke sana. Jadi oleh karena itulah saya pikir ini yang kita kecewa daripada seorang presiden kita yang 2 periode, boleh dikatakan sebagai tokoh kita, menawarkan seperti itu. Harusnya apa? Kalau misalnya katakanlah RRT ini mengajukan dari sudut penelitian, yang diteliti saya melihat objek penelitian, saya dosen penelitian. Kuanti dan kuali saya pelajari. Nah, kalau misalnya itu adalah hasil penelitian yang diteliti saya ikuti adalah yang beredar, bukan asli. Karena asli masih di tangan Pak Joko Widodo. Nah, harusnya pihak Joko Widodo melakukan penelitian, ini aku punya asli, teliti. Baru mereka seminar. Hasil penelitian yang dibuat oleh RRT sama penelitian yang dibuat oleh tim Joko Widodo dengan subjek yang asli diperdebatkan. Enak kan? Tapi sampai sekarang tidak ada pihak Joko Widodo mengajukan hasil penelitian yang berbasis kepada ijazah asli itu. Jadi publik menjadi bertanya, adakah ijazah asli itu jadi begitu? Kalau andaikan itu ada, kalau itu misalnya asli, apa susahnya? Ini loh objek penelitian, silahkan Anda teliti. Nggak ada masalah. Tapi itu ditahan sedemikian rupa. Apalah artinya sebuah ijazah? Kalau memang itu menjadi polemik dan Joko Widodo sebagai presiden. Lihat contoh kasus, Arul Sani begitu diisukan bicara tentang ijazah, ini ijazahku, tunjukkan ijazahmu. Nah disinilah kelemahan dari pihak Joko Widodo tidak mau hasil penelitian di counter dengan hasil penelitian. Metodologi dengan metodologi, wah menarik. Tetapi masuklah ke meja hukum. Akhirnya jadi seperti ini, ya kan? Maka kita sekarang masuk ke Bang Egy. Yang selama ini begitu keras, coba cek pandangannya mengenai Joko Widodo. Sangat keras sekali, sangat tegas sekali. Tiba-tiba memberikan suatu katakanlah bahwa Joko Widodo dipuja-puja. Yang selama ini dikritik sangat habis. Ini suatu pertanyaan, kalau kita bicara komunikasi, bahwa kok semudah itu sih manusia berubah. Tapi yang pasti saya mau katakan, bahwa dengan isu ini membuat posisi Joko Widodo semakin tidak baik di ruang publik. Karena, kenapa saya mengatakan, saya bisa pertanggungjawabkan. Kenapa? Sebelum isu ini bahwa orang lebih cenderung yakin bahwa ijazah itu asli. Tetapi bergeser dan tidak ditunjukkan, dari orang yang percaya bisa bergeser menjadi orang tidak percaya atau paling tidak ragu-ragu. Di sini pengelolaan manajemen publik pihak Joko Widodo tidak profesional. Untuk itulah saya menawarkan kepada para pihak tidak melalui jalur hukum. Artinya masuklah ke meja perundingan, memediasi antara para pihak, tetapi dengan catatan dibuka kepada publik. Kenapa? Kasus ini tidak hanya melibatkan Joko Widodo dengan rekan-rekannya, termasuk Bang Andi, dan RRT dengan rekan-rekannya, tapi sudah menjadi milik publik. Sudah milik publik, dan persoalan ini pidana. Nah, oleh karena itu dibuat suatu pertemuan, lalu dibuka itu ijazah asli, lalu kita diskusikan para pihak di situ ada di sana secara independen. Boleh jadi yang ada di sana mengkajinya bukan Bang Andi, bukan Roy, Suryo, dan lain-lain, tetapi para orang yang expert di bidangnya yang memang pendekatan akademik. Bisa itu dilakukan penelitian melalui, kalau di komunikasi, semiotika atau hermeneutika
daripada simbol-simbol yang ada pada ijazah tersebut. Demikian sementara. Nah, saya tertarik malah rekan Emrus ya. Jadi saya malah menantang, bukan menantang lah, mengajak untuk mencari kebenaran, truth ya kan. Bagaimana kalau kita mengadakan konferensi nasional, bahkan internasional. Ya, untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi yang diperlihatkan yang katanya so-called asli pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember itu memang benar-benar asli atau tidak. Caranya apa? Ya digelar konferensi internasional yang mengundang ahli-ahli digital forensik yang kompeten, independen, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sana kita akan lihat, ya kan? Daripada kemudian kita berproses hukum gak karu-karuan seperti ini, dari situ kalau memang hasilnya memang asli, kita minta maaf. Hanya minta maaf Bang? Siap menerima konsekuensi? Oh iya secara hukum? dong. Tapi bagaimana kalau palsu? Sana minta maaf dan terima juga konsekuensi. Ya kan? Ini sebuah tantangan yang saya kira nggak akan berani kubu sana. Makanya dia ketawa duluan. Padahal ada 4 hal yang dikatakan ahli kami ya, Profesor Henry. Okay. Tambahan sedikit. Sudah lebih dari 1 menit soalnya. Oh iya. Tapi ini penting ini. Ada 4 hal yang Anda tidak bisa sesungguhnya kriminalkan. 1, expert privilege. Seorang expert kalau dia mengatakan sesuatu itu adalah wilayah expertise dia. Anda nggak bisa, walaupun expert lain mengatakan, oh nggak benar teori dia. Tapi expert privilege itu nggak bisa. Yang kedua adalah moral duty. Kita punya moral duty, kewajiban moral. Kalau kita memang mengetahui sesuatu, dan sesuatu itu kita ketahui sendiri, ya ada kewajiban moral kita untuk mengatakannya. Misalnya kita tahu ijazah itu palsu, ya kita katakan moral duty. Okay. Yang ketiga adalah truth, kebenaran. Anda nggak bisa menolak kebenaran. Nah kebenaran itu tentu dicari dengan metode ilmiah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah terakhir adalah opinion. Yang namanya menurut keyakinan saya, kan begitu? Kata Panji. Gak bisa karena pikiran dan hati nurani itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah tetapi ini dihakimi dengan mengkriminalisasi mereka. Silakan. Baik. Abang mau aku ya? Oke. Terima kasih nih. Jadi saya dari Pak Hermus dulu. Tadi sudah tepat Bapak sampaikan bahwa RRT, biar jelas nih, Suryo, Rismon, dan Tifa melakukan yang katanya suatu penelitian. Penelitian bukan katanya, penelitian. Terhadap suatu dokumen yang tidak asli. Sepakat nggak? Saya bisa jawab itu. Sepakat nggak Pak? Jok, jangan paksa saya sepakat. Bukan. Boleh saya jawab dulu? Bukan, Bapak tadi sudah sampaikan. Izinkan saya untuk menjawab Bukan, itu. Untuk Bapak tadi sudah sampaikan. Untuk tidak menjawab sepakat, tidak sepakat. Itu hak saya. Silakan. Jadi kalau saya mengatakan objek penelitian, apapun boleh. Tikus lagi terbang, bisa kita teliti. Jangankan itu, yang ijazah yang ada di televisi itu. Jadi tidak boleh Anda memaksa sepakat atau berarti sama saja saudara menggiring saya. No. Tidak, Bapak bisa dengerin tadi video playback. Bapak artinya, menyampaikan yang sendiri, bahwa saya anda, tidak menuduh Bapak. Anda jangan paksa saya sepakat atau tidak sepakat. Tidak boleh. Bapak, saya akan counter itu. Bapak menyampaikan hal itu. Saya hanya mengutip. Tidak Bapak boleh, sendiri. lalu Anda katakan sepakat tidak sepakat. Tidak. Jadi apapun, saya mau jelaskan, apapun bisa diteliti. Oke. Apapun bisa diteliti. Kalau begitu beginilah. Jadi bukan autentik atau asli atau tidak. Tidak, itu salah. Penelitian adalah bebas meneliti objek penelitiannya. Belajar metodologi. Ya itu dia. Itu dia. Yang harusnya dilakukan pemeriksaan kalau bicara metodologi adalah suatu ijazah asli. Yang diteliti saudaraku adalah yang beredar. Tinggal di counter, ini yang kami teliti dari asli ijazah Pak Jokowi. Ayo kita ajukan penelitian Anda dengan penelitian harus begitu. Jadi jangan digiring bahwa yang tidak asli tidak bisa diteliti. Tidak. Kalau sudah ada di ruang publik, kalau itu. sudah ada di tengah masyarakat, peneliti berhak untuk meneliti. Itulah persoalannya. Ada suatu objek penelitian yang tidak asli, kemudian digital, dianalisa sama mereka, yang mana si pengeluar ijazah sudah mengatakan itu asli dan benar. Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah asli sudah menyampaikan ke semua, termasuk kepada seluruh tersangka. Kan gitu nih.
Masih kita ragukan itu. Karena begini, yang diberikan Semua kepada Bang orang Andi yang sebagai relawan meragukannya tidak ada dibuka ke ruang publik loh, Bos. sampai kapanpun akan ragu. Sekarang saya mau tanya. Orang yang tidak baik pun kalau kita nggak suka sama orang itu, mau dia berbuat baik seperti apapun, ada maksudnya tuh. Itu akan Ada maksudnya nih. itu akan terjawab dengan hasil penelitian. Nah, maka orang yang bermaksud tidak baik akan terbongkar kalau dia tidak baik. Kalau memang sudah kita teliti. Telitilah. Ketika kita saja belum tahu apa yang kita periksa itu asli apa tidak, jangan diangkat kemana-mana. Wah, hasil Andro, penelitian, boleh Bang. saya Itu etiknya. Bukan. Kembali Hasil ke topik penelitian, ini. apapun hasil penelitian bisa dipublish. Asal diberitahu metodologi yang digunakan, objek yang Masalahnya diteliti. kan merugikan orang lain. Objek yang diteliti diberitahu enggak? Ya itu yang beredar. Merugikan orang lain kan? Yang beredar. Nah, oleh karena itu kalau merugikan orang lain yang merasa dirugikan, teliti dong yang aslinya, tunjukkan ke ruang publik. Terbalik. Maka hasil penelitian di counter dengan hasil penelitian Maka begitu, Bos. Bapak menyampaikan secara terbuka, tolong hentikan. Bukannya nggak pernah dibilang loh. Inilah perdebatan antara dosen dan advokat. Kami kembali Dibilang. sesaat lagi pemirsa. Dicatat. Lagi ngomong lo jangan dipakai.